Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di sini perkenalkan nama saya Siti Nurul Afifah. Saya dari instansi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 5. Baik teman-teman, ada yang udah tahu kita di sini mau ngapain? Nggak tahu. Jadi di sini saya sebagai tester yang akan memberikan instrumen asesmen beta non-test yang berupa angket sosiometri. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua, apakah di sini benar dengan mahasiswa-mahasiswi BKI 5E? Benar, Kak. Baik. Jadi, apa sih angket sosiometri yang akan kita isi pada hari ini? Jadi, sosiometri merupakan alat ukur yang digunakan untuk memahami atau mengetahui hubungan sosial antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain yang ada di kelompok tersebut. Bertujuan untuk apa sih angket sosiometri ini? Jadi, bertujuan untuk membangun dinamika mahasiswa yang ada di kelompok tersebut. Sudah paham anak-anak? Paham. Baik. Nah, mungkin apabila sudah paham, mungkin kita berdoa dulu ya untuk kelancaran pengisian instrumen pada hari ini. Ada yang ingin berdoa? Saya, Kak. Ya, silakan kamu. Oke, alangkah baiknya sebelum mengerjakan instrumen sosiometri ini kita berdoa. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sekarang sebelum kita mengisi angket sosiometri ini, prosedur duduknya kita ubah dulu ya. Maksudnya jarak duduk antara mahasiswa satu dengan yang lainnya itu berjarak satu lantai atau satu unit. Boleh digeser dulu ya teman-teman. Ini juga. Ya. Nah, apabila sudah, di sini saya akan memberikan waktu 3 menit untuk yang mau ke toilet agar tidak mengganggu nanti proses kita pengisian asesmen tersebut. Ada yang mau ke toilet terlebih dahulu? Silakan. Gak ada, Kak. Baik, cukup. Bila tidak, langsung aja ya. Ini kita tadi sudah kita bagikan ke Kosma. Kosma tolong dibagikan ke teman-temannya ya. Iya, Nah, Kak. di sini saya akan memberikan tata cara pengisian sosiometri ini. Nah, di sini tuh ada nama, NIM, kelas. Itu kalian bisa isi data diri kalian masing-masing dengan nama asli, NIM asli, dan kelas. Ini kelas BKI 5E ya? Iya. Namanya harus nama panjang, tidak boleh nama panggilan atau nama samaran ya, harus nama jelas. Terus nanti di sini ada tanggal, hari itu diisi juga ya di kanan pojok atas. Nah, di sini itu ada soal nomor pertama, ada pilih teman yang paling disukai dalam kelompok belajar. Itu ada A, B, dan sertakan alasannya. Jadi di situ satu butir pertanyaan diisi dengan 2 jawaban, dengan 2 teman yang ada di kelas ini. Dan harus di kelas ini ya, tidak boleh yang di luar kelas, tidak boleh teman kos, tidak boleh teman SMA atau yang lainnya. Nah, baik, Kak. Mungkin pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan yang seterusnya bisa kalian baca masing-masing. Cukup dipahami semuanya? Paham, Kak. Untuk di atas meja itu cuma ada buku, pulpen, alat tulis, sama kertas ini yang sudah dibagikan sama Kosma ya. HP dan yang lainnya yang tidak atau mengganggu keberlangsungan pengisian tes bisa dimasukkan dulu atau disimpan dulu. Nah, untuk pengisiannya ini saya beri waktu sebanyak 30 menit ya teman-teman, dan dimohon untuk kondusif, untuk mengisi dengan baik, benar, dengan sesuai arahan yang saya sudah bilang, dan jangan berisik. Gunakan waktu sebaik mungkin dalam 30 menit ke depan. Nah, teman-teman sudah mengisi semua? Sudah. Nah, apabila sudah mengisi semua, kertas yang ini, angka sosiometri yang ini bisa kalian taruh aja di meja kalian masing-masing dengan cara dibalik seperti ini. Jadi nanti kalau bila sudah keluar kelas aja langsung nanti saya yang mengumpulkan. Karena ini bersifat rahasia, jadi kalian taruh saja di atas meja, nanti biar saya yang mengumpulkan. Nah, baik. Teman-teman, gimana nih perasaan kalian sudah mengisi angket sosiometri ini? Senang, lega. Nah, agak cukup lebih lega ya? Iya. Nah, mungkin itu mungkin nanti untuk hasil daripada angket ini nanti ada di guru BK kalian. Selama 2 minggu ke depan nanti bakal saya kasih ke guru BK kalian ya. Nah, mungkin itu dari teman-teman dari saya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata atau yang lainnya. Mungkin saya ucapkan terima kasih karena udah sukarela mengisi asesmen ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah sudah pengadministrasian, selanjutnya kita mengolah data. Nah, pertama kita membuat daftar responden. Nah, di sini kita tulis dulu ya judulnya daftar responden. Nah, apabila sudah judulnya, di sini saya contohkan
beberapa aja ya teman-teman, kita contohkan 5 misal, atau 10 atau 5 deh. Nih kita tarik dulu. Setelah sudah, kita buat 5. Nah ini setelah sudah 5, kita lari ke border. Nah kita jadikan dulu. Nah sudah. Apabila sudah, di sini pojok atas kita tulis kode atau pemilih, atau bisa juga responden pemilih. Nah, kemudian kita rapihkan dulu sesuai dengan besaran tulisannya ya, teman-teman. Nah, apabila sudah, yang ini kita tulis kelas. Nah, habis itu kita tulis juga di sini itu jenis kelamin ya, teman-teman. Nah, apabila sudah, ini kita rapi-rapikan lagi. Nah, karena teman-teman kita mengolah data orang, merahasiakan identitas, jadi kita tulis akode 1, kode 2, akode 3, akode 4, akode 5. Nah, kelas ini kita tulis BKI 5E, karena kita mengolah punya anak kelas BKI 5E. Nah, sudah. Di sini jenis kelaminnya sesuai dengan nomor absennya atau sesuai identitas aslinya. Kalau laki-laki seperti A1 ditulis laki-laki. Nah, apabila perempuan kita tulis perempuan, seperti A2 ini nih, kita tulis perempuan. Nah, misal ini juga ke bawah, ke bawahnya juga misalnya jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Nah, apabila sudah, ini kita rapihkan, kita ke tengah-tengahkan tulisannya. Nah, apabila sudah terlihat rapi, di sini juga kita bisa beri warna. Warnanya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja agar terlihat lebih rapi. Nah, tapi ini opsional ya teman-teman. Nah, lalu seperti inilah cara membuat daftar responden. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita membuat data responden pemilih. Nah, bagaimana cara membuatnya? Apa sih itu kode, JK, belajar, cerita itu apa? Nah, di sini kita contohkan ya. Di sini kita tulis kode. Kita tuliskan kode. Nah, bila sudah, di sini kita tulis JK. JK itu jenis kelamin ya teman-teman. Lalu kita tulis belajar. Nah, itu data responden pemilih ya teman-teman. Nah, terus kenapa ini kosong? Karena ini pemilih kedua dan ini pemilih pertama. Lalu di sini kita tulis cerita. Nah, apabila sudah, ini kita tarik ke bawah. Lalu kita al border. Sebentar teman-teman. Kita al border. Nah, apabila sudah, ini kita tarik-tarik dulu, kita rapi-rapikan sesuai dengan tulisan yang atas agar tidak acak-acakan seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kode A1 itu merupakan nama-nama siswanya ya teman-teman. Ini diganti oleh kode-kode. Berarti A1, di bawahnya A2, lalu bawahnya A3. Ini saya contohkan 3 ya teman-teman. Lalu JK itu adalah jenis kelamin. Apabila A1 itu di sini tertulisnya perempuan, maka tulis P. Lalu A2 juga perempuan, kita tulis juga. Nah, A3 ini dia laki-laki, jadi kita tulisnya L sesuai jenis kelaminnya. Nah, belajar ini A1 ini memilih A10
sebagai teman yang suka diajak dalam belajar. Maka kita tulis di sini. Nah, ini kan A10, kita tulis di sini A10. Nah, lalu juga memilih A8 sebagai di pilihan keduanya. Nah, kalau di ceritanya A1 memilih A10 juga. Nah, di pilihan keduanya A1 memilih A6 sebagai teman yang disukai dalam cerita. Nah, lalu ini kita border. Nah, tadi ketinggalan. Sebentar. Kita tarik. Nah, ini kita tarik. Lalu kita all border. Nah, di sini tadi kita tulis A6 sebagai pilihan kedua. Lalu di sini A2 memilih A11 sebagai pemilih pertama di belajar. Lalu kita tulis A26. Kita menuliskannya sesuai data yang kita dapatkan dari anak-anak BKI kelas 5E itu ya teman-teman. Nah, ini juga kita tulis. Nah, ini sudah ya teman-teman, seperti itu. Ini seterusnya kita tulis seperti itu di pilihan pertama, di pilihan kedua. Nah, lalu ini bisa kita beri warna agar terlihat lebih menarik dan lebih rapi. Nah, lalu ininya kita gabungkan sel agar lebih terlihat rapi di sini ya. Nah, yang satu lagi juga. Nah, agar terlihat lebih rapi. Lalu yang kode-kode A ini kita bisa beri warna juga. Bebas ya teman-teman mau warna apa. Nah, supaya rapi. Jadi itu cara membuatnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita membuat tabel seperti ini ya teman-teman. Di sini kita beri judul dulu di atasnya, yaitu tabulasi arah pilih teman yang mudah diajak dalam kelompok belajar di kelas 5E ini. Lalu yang pertama di sini nomor, lalu sampingnya pemilih. Nah, terus yang ke bawah ini merupakan orang yang memilih. Lalu ada JK adalah jenis kelamin. Lalu angka-angka kode yang di atas menyamping ini merupakan orang yang dipilih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita beri kolom hitam sesuai dengan nomor absen mereka untuk menandai bahwa mereka ini tidak akan memilih diri mereka sendiri. Nah, seperti contohnya di sini itu ada, kita beri contoh yang kode A38. A38 memilih kode A14, dicari A14. Nah, A14 sebagai pilihan pertama. Jadi kita tulis di sini angka 1. Nah, lalu memilih kode A7. Kita cari A7. Nah, sebagai pemilih kedua. Nah, lalu di sini ada yang A37. A37 dia memilih kode A2. Nah, A2 kita tulis sebagai pilihan pertama yaitu 1. Lalu dia ke kode A4.
itu sebagai pilihan kedua. Jadi kita tulis di sini 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita cepetin aja ya teman-teman untuk pengisian yang seterusnya. Nah, teman-teman, apabila sudah sudah terisi semua, tampilannya akan seperti ini. Ini dari hasil anak-anak BKI 5E. Nah, lalu di bawahnya ini kita tulis jumlah, pemilih 1, pemilih 2, dan skor. Bagaimana cara memilih jumlah? Nih, kita contohkan dari yang kode A38. Dia ada 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Jadi kita tulis jumlah pemilihnya itu berarti 3 orang. Seperti itu teman-teman. Nah, apabila ini yang A37, dia kan tidak ada yang memilih, berarti di sini dikosongkan saja dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kita cepatkan juga teman-teman. Untuk pengisian yang selanjutnya juga kita cepetin. Nah, lalu selanjutnya kita mengisi pilihan pertama dan pilihan kedua. Bagaimana cara mengisinya, teman-teman? Jadi kita tinggal pindahkan aja. Di sini kode A38 menjadi pilihan pertama itu 1. Jadi hanya 1 kan yang atas. Jadi kita tulis di sini 1. Nah, dipilih menjadi pilihan kedua itu mendapatkan 2. Jadi di sini juga kita tulis 2 seperti itu teman-teman di yang pilihan kedua ini. Kita tulis. Nah, di sininya nih kita tulis 2. Nah, sudah seperti itu kan teman-teman. Mungkin yang lainnya kita cepetin juga. Untuk pengisiannya sama saja ya teman-teman. Kita lihat dari jumlah dan dilihat pilihan pertama mendapat berapa, pilihan kedua juga mendapat berapa. Nah, ini setelah sudah kita menghitung skor. Jadi, skor itu skor pemilih pertama itu mendapat nilai 2. Nah, yang ini. Lalu, kalau pemilih kedua mendapat skor 1. Jadi, kalau yang atas 2, ini 2 ditambah 1 ditambah 1. Jadi, itu skornya sama dengan 4. Kita tulis di sininya 4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kebalikannya, apabila pemilih pertama itu mendapatkan 2 skor, pemilih kedua mendapatkan 1 skor. Nah, pengisian selanjutnya kita cepatin juga seperti biasa. Nah, ini kita isi juga sesuai dengan jumlah skor yang ada di atas. Kita pindahkan.
Karena kita sudah mengetahui skor dari tabulasi, jadi kita jumlahkan skor status pemilihannya berapa, status penolakannya berapa, dan kemudian dijumlah. Orang yang memilih dikurangi orang yang menolak, lalu dibagi jumlah anak kelas dikurangi 1 karena mereka tidak akan memilih dirinya sendiri. Contohnya di sini 5 per atau dibagi dengan sebanyak anak kelas itu sendiri. Nah, tapi dari anak kelas itu dikurangi 1 karena mereka tidak akan memilih diri mereka sendiri. Nah, misal ini 38, berarti kita tulis di sini 5 per 37 karena satunya diri mereka sendiri. Nah, sama dengan 0,1. Nah, kita tulis di sini 0,1. Nah, teman-teman, di sini indeks pemilihannya sudah terisi penuh dan sudah diisi semua. Sini status pemilihannya juga sudah terisi, status penolakannya juga sudah diisi sampai bawah. Terus status pemilihan dan penolakannya juga sudah diisi juga di sini. Kodenya sudah, terus jenis kelaminnya juga sudah semua. Lalu teman-teman, jadi kenapa ada yang min? Karena jumlah penolakan lebih besar daripada jumlah pemilih. Karena ini hasil dari penjumlahan pemilihan dan penolakan. Maka semakin banyak jumlah min yang diperoleh, maka semakin banyak penolakannya. Jadi makin banyak minnya, makin banyak yang nolak si dianya juga. Berbeda dengan rumus pemilihan, atau misalkan dia banyak yang milih, maka hasilnya lebih besar, bahkan mendekati angka 1. Nah, kenapa ada yang kosong? Karena tidak ada yang memilih sama sekali. Nah, mungkin bisa dilihat ini sampai bawah ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat sosiogram bebas. Di sini kita tulis judul kita, berikan keterangan bahwa kotak itu sebagai perempuan dan lingkaran itu sebagai laki-laki. Panah warna merah itu pemilih 1 misal. Nah, panah warna kuning misal itu pemilih 2, seperti itu kita tulis ya. Ini panah merah pilihan 1, nih kita tulis. Nah, mungkin untuk panah kuning sebagai pilihan yang kedua. Nah, kita mulai aja ya teman-teman membuat sosiogram bebasnya ya teman-teman. Kita ke insert, lalu pilih space dan klik bentuk kotak. Kita cari yang bentuknya kotak. Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, dalam kotak tersebut kita beli nomor 1 sesuai dengan kode atau absen seperti ini ya. Ini kotak karena dia berjenis kelamin perempuan. Seperti itu. Nah, nanti ini kita arah-arahkan dulu ya teman-teman. Nah, misal kita buat yang kotak nomor 2. Nah, bila sudah, nanti ini diganti isinya jadi 2. Lalu kita bikin panah. Sekarang kita membuat panahnya, ke insert lagi. Seperti tadi, cari yang bentuknya panah. Nah, apabila sudah seperti itu, kita beri warna biru atau warna kuning misal. Lalu ini kita arahkan. Misalnya si 1 ini memilih ke 2. Seperti ini kita arahkan. Nah, setelah sudah, mungkin kita bikin panah 1 lagi yang berbeda warna. Karena itu merah, misal kita nih biru, atau kita ganti jadi kuning. Nah, seperti itu. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kita buat dulu. Kita arah-arahkan. Nah, ininya kita bikin lagi.
Untuk sebagai contoh memilih ke panahnya itu agar dari 1 ke 3 misal. Nah, seperti itu. Ini kotak sesuai dengan jenis kelaminnya ya teman-teman. Nah, kita coba yang ukuran lingkaran. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, kita isi di dalamnya dengan nomor bahwa itu tuh kode atau nomor absennya. Nanti tinggal kita beri panah seperti tadi sesuai dengan dia memilih kepada siapa dan dipilih oleh siapa. Seperti itu, dan dilakukan seterusnya. Ini panahnya ya, tinggal kita buat aja. Nah, teman-teman, apabila sudah, gambarannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada panah kuning, yaitu menunjukkan sebagai pilihan kedua. Ini sebagai contoh, nomor 36 memilih nomor 19, nah sebagai pilihan kedua. Nah, habis itu contoh laginya nomor 34 memilih nomor 11 sebagai pemilih kedua. Nah, lalu di sini juga ada merah. Itu 36 memilih angka 16 dengan panah merah karena pemilih pertama, dan pemilih keduanya itu ke 19 karena warna kuning. Nah, teman-teman, setelah tadi kita melakukan pengadministrasian, lalu melakukan olah data, nah sekarang kita ingin menginterpretasikan hasil. Nah, dalam beberapa keterangan ini, keterangan pertama menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak dipilih atau terisolasi dengan beberapa kode-kode tersebut sebanyak 13 kode atau 13 orang menunjukkan bahwa dianggap tidak disukai sebagai teman dalam belajarnya. Lalu pada keterangan kedua, mahasiswa yang diambang terisolir itu dengan kode-kode tersebut yang ada di bawah situ, A4, A6, A7, A9, A16 dan yang seterusnya, sebanyak 12 orang menunjukkan bahwa tidak banyak dipilih atau disukai sebagai teman dalam belajar. Lalu yang ketiga di sini, mahasiswa yang diambang favorit itu ada A5, A8, A10, A11, A12, A13, A14, A20, A30, dan A38 menunjukkan bahwa nomor-nomor tersebut dianggap disukai atau dipandang kompeten sebagai teman dalam belajar. Lalu pada keterangan yang terakhir, mahasiswa yang paling terfavorit atau paling banyak disukai sebagai teman dalam belajar di kelas BKI 5E ini itu ada A3, A19, A26, A27. Sebanyak 4 orang menunjukkan bahwa nomor tersebut dianggap paling populer dan dipercaya dalam kelompok belajarnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melakukan pengadministrasian, sudah mengolah data, lalu sudah mengetahui hasilnya juga. Nah, sekarang kita ada yang namanya membuat rencana kegiatan atau action plan. Nah, di sini saya membuat 4 action plan. Kenapa membuat 4 action plan? Karena dari olah data tersebut menjadi 4 bagian gitu. Nah, di sini ada bidang layanan. Nah, bidang layanan pribadi yang pertama itu diberikan kepada orang-orang yang dianggap terisolir di dalam kelas BKI 5E itu. Nah, orang-orang yang terisolir itu sebanyak 13 orang. Nah, tujuan layanannya konseling mampu mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang efektif. Nah, sasarannya ke siapa? Karena tadi kita mengolah datanya punya anak-anak BKI 5E, jadi kita berikan sasaran ini ke BKI 5E. Nah, strategi layanannya bimbingan kelompok. Kenapa kita berikan bimbingan kelompok? Karena ini lebih dari 7 orang, yaitu 13 orang. Jadi kalau semisalkan diberikan konseling individu itu tidak akan masif gitu karena terlalu banyak orangnya, bakal lebih memperlama waktu. Nah, materi yang diberikan selanjutnya nih pengembangan keterampilan sosial pada mahasiswa. Nah, metode yang digunakan itu adalah umpan balik, medianya
dari ini semua membutuhkan media alat tulis dan HVS. Nah, evaluasinya itu Lay Japang, yaitu jangka panjang. Kita menunggu evaluasi ini. Nah, yang kedua ini ada bidang layanan belajar. Tujuan layanannya untuk apa? Agar mahasiswa BKI 5E termotivasi dan lebih memiliki rasa semangat belajar. Sasaran layanannya seperti tadi kepada BKI 5E, strategi layanannya bimbingan kelompok. Oh iya, ini yang kedua juga untuk orang-orang yang diambang terisolir. Jadi dia tuh kayak mau terisolir tapi masih ada beberapa yang memilih, dan ini sebanyak 12 orang. Kenapa kita kasih bimbingan kelompok? Karena seperti tadi lebih dari 7 orang dan lebih strategis pakai yang bimbingan kelompok. Materinya itu ada makna dalam belajar, mengubah isolasi menjadi motivasi. Metodenya yang digunakan itu diskusi dari bimbingan kelompok itu. Jadi mereka berdiskusi segala macam. Media yang dibutuhkannya itu ada alat tulis dan HVS. Evaluasinya sama, jangka panjang. Jadi kita menunggu evaluasi Lay Japang. Nah, yang ketiga ini ada bidang sosial. Untuk membantu mahasiswa BKI 5E mengembangkan rasa favoritisme. Nah, ini yang ketiga itu untuk orang-orang yang diambang favorit. Jadi dia tuh mau favorit tapi enggak banyak gitu yang milihnya, tapi lebih dari 2-3 orang yang memilih. Itu ada 10 orang. Nah, di sini itu strategi layanannya itu penguasaan konten, karena untuk lebih memperdalam lagi kemampuan yang mereka tekuni gitu. Materinya dinamika kelompok yang sehat, membangun rasa kolaborasi kelompok. Nah, metodenya diskusi, mereka nanti akan berdiskusi sesama anggota. Nah, medianya yang digunakan alat tulis dan papan tulis. Evaluasinya Lay Japang, yaitu jangka pendek. Nah, yang terakhir di sini ada bidang layanan belajar. Nah, ini bidang layanan belajar itu untuk orang-orang yang terfavorit, yaitu hanya 4. Tujuannya untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sasarannya kepada BKI 5E. Lalu strategi layanan itu ada penetapan dan penyaluran. Karena kenapa diberikan penetapan dan penyaluran? Karena 4 orang ini nih agar bisa memotivasi yang lain gitu, teman-teman yang lain bisa menjadi role model lah atau contoh gitu buat teman-teman yang lain. Nah, materi yang digunakan itu bukan cuma di kelas, kembangkan bakat di tempat yang tepat biar kelompok seimbang. Metodenya itu pakai role playing. Medianya buku, pulpen, ATK segala macam. Evaluasinya seperti tadi yang ketiga, yaitu Lay Japang atau jangka pendek. Mungkin itu teman-teman dari rencana kegiatan atau action plan. Nah, terus setelah tadi action plan-nya sudah dibikin menjadi rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Nah, setiap action plan dibikin RPL-nya juga. Misal action plan-nya ada 10, berarti RPL-nya juga dibuat 10 gitu. Nah, ini sebagai contoh RPL yang pertama, yaitu bimbingan kelompok. Nah, di sini ada A, strategi layanan. Strategi layanannya bimbingan kelompok. Bidang layanannya bidang pribadi. Fungsi layanannya pengembangan. Lalu yang poin D itu tujuan. Konseling mampu mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang efektif. Nah, yang E itu ada topik. Nah, topik di sini itu yang diberikan adalah topik tugas, yaitu pengembangan keterampilan sosial pada mahasiswa. Sasaran layanannya itu kepada mahasiswa dan mahasiswi BKI 5E. Karena kita juga dari awal mengolah data, interpretasi, pengadministrasian itu kepada BKI 5E. Nah, metode dan teknik yang digunakan itu adalah umpan balik. Waktunya itu 1 kali 60 menit. Poin I, media dan alatnya itu ada alat tulis seperti biasa, pulpen, pensil, buku, atau HVS. Tanggal pelaksanaannya 15 Oktober. Nah, sumber bacaannya itu ada dalam artikel efektivitas konseling kelompok dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa di sekolah. Itu ada linknya. Lalu
Yang L, tempat pelaksanaannya itu di dalam ruangan kelas BKI 5E. Nah, poin M ini uraian kegiatannya. Itu ada tahap awal, ada tahap inti, ada tahap penutup dan evaluasi. Tahap awal atau pendahuluan, di sini ada poin A, pernyataan tujuan. Menjelaskan tujuan layanan untuk membantu konseli mampu mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang efektif. Yang B, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatannya. Nah, di sini ada menyampaikan semua rangkaian kegiatan yang akan dijalani peserta agar jelas dan siap untuk mengikuti sesi tersebut. Yang poin C, mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Yaitu mendorong peserta agar lebih fokus, lalu bisa menciptakan suasana yang lebih terbuka dan mempersiapkan diri untuk aktif berpartisipasi dalam kelompok diskusi. Yang D itu ada tahap peralihan atau transisi, menghubungkan materi pendahuluan dengan inti layanan agar peserta siap untuk masuk ke tahap yang berikutnya. Nah, itu tadi uraian tahap awal atau pendahuluan. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap inti. Yang A itu kegiatan peserta didik. Mengikuti diskusi tentang pandangan keterampilan interaksi sosial, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, berlatih teknik membangun motivasi internal melalui refleksi dan perencanaan tujuan pribadi. Terus yang B, kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor, memfasilitasi diskusi dan refleksi peserta, memberikan contoh dan teknik pengembangan motivasi, memberikan dorongan dan umpan balik positif agar peserta termotivasi. Nah, yang terakhir di sini ada tahap penutup, yaitu tahap-tahap menyimpulkan poin-poin utama layanan, mengajak peserta menyatakan komitmen membangun interaksi sosial yang baik, memberikan arahan untuk langkah selanjutnya dalam praktik mandiri. Nah, di sini ada evaluasi nih yang terakhir poin O. Sini ada evaluasi proses dan ada evaluasi hasil. Kalau evaluasi proses itu ada mengamati partisipasi dan keterlibatan peserta selama kegiatan, ada menilai pemahaman peserta dari respon dan diskusi. Lalu kalau evaluasi hasil mengukur perubahan sikap peserta terhadap belajar melalui kuesioner singkat atau refleksi tulis. Lalu memonitori secara motivasi yang hendak diterapkan oleh peserta secara mandiri. Apabila sudah dibuat seperti ini, di bawahnya itu ada lampiran yang disajikan secara lengkap, mengetahuinya ketua jurusan dan ditandatangani, dan satu laginya itu guru BK atau konselor yang menandatanganinya. Nah, mungkin ini salah satu contoh RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan kelompok. Oke, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dan bisa saya jelaskan sedikit terkait tadi pengadministrasian yang di awal, lalu kita menjadi ngolah data, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara mendapatkan hasilnya, lalu kita mengimplementasikan hasilnya juga. Setelah kita mendapat hasil, bagaimana kita membuat action plan-nya, bagaimana juga kita membuat RPL-nya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mungkin saya banyak kurangnya dalam menjelaskan atau memberitahu cara dalam pembuatan proses tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support juga. Terima kasih kepada orang tua yang selalu mendoakan support dari rumah sana. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.